Karakteristik kedelapan, salat secara tersembunyi di berbagai lorong. Pada waktu itu, salat diwajibkan pada waktu pagi dan petang saja. Untuk salat pagi, kadang-kadang dilaksanakan oleh kaum muslimin di Ka'bah sebelum banyak mata yang melihatnya. Biasanya, Nabi SAW keluar menuju Ka'bah pada permulaan siang untuk melaksanakan sholat duha. Pelaksanaan sholat ini tidak ditentang oleh Quraisy. Dan apabila Nabi sholat di sepanjang hari setelah itu, Ali atau Zaid duduk menyaksikannya. Sedangkan para sahabat Nabi SAW apabila datang waktu asar, mereka berpencar di lorong-lorong sendiri-sendiri atau berdua-dua. Pada saat itu sebelum hijrah, mereka baru diwajibkan sholat duha dan asar. Sholatnya pun masing-masing 2 rakaat. Sholat yang dilaksanakan secara terang-terangan di waktu itu berarti konfrontasi dengan Mekah. Sedangkan pengumuman atau iklan adalah untuk dakwah. Pengumuman ibadah sendiri agak diakhirkan sampai Umar masuk Islam. Karena itu, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat pada periode manapun. Hanya saja sirriyah dan jahriyahnya terikat dengan suasana umum dan sikap jahiliyah terhadapnya. Di masyarakat kita sekarang, biasanya sholat dibolehkan secara terang-terangan di berbagai masjid. Kendatipun ada sedikit kecurigaan terhadap para pemuda muslim. Tetapi kadang-kadang akan mengundang bahaya bagi seorang yang identitasnya belum diketahui. Sesungguhnya sholat berarti intima atau keterikatan kepada Islam. Dan orang-orang yang selalu menjaga sholat jamaah seringkali menjadi objek kecurigaan. Sekalipun demikian, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat jamaah bagi setiap akhil muslim, kecuali bila ia sedang melaksanakan tugas tertentu di tengah barisan musuh yang diduga akan mengakibatkan terbongkarnya identitas. Jika dikhawatirkan sholat jamaah itu akan mengakibatkan ancaman terhadap jiwanya, maka dia boleh meninggalkan sholat jamaah. Karena takut itu termasuk uzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah. Dalam keadaan seperti ini, dia dapat mencari cara lain, yaitu sholat jamaah di luar masjid dan tempat-tempat yang tidak menjadi incaran kecurigaan, sebagaimana dia dapat melaksanakannya di tempat-tempat pertemuan para penyeru ke jalan Allah. Telah kita ketahui bahwa dalam periode Siriyatut Dakwah dan Siriyatut Tanzim, sekalipun sholat asar harus dilaksanakan, namun dengan cara sendirian dan siriyah. Akan tetapi pada periode ini, yaitu Jahriyatut Dakwah dan Siriyatut Tanzim, sholat harus dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Apabila sholat jamaah di masjid mengakibatkan ancaman terhadap jiwa atau harta, maka dapat dilaksanakan berjamaah di tempat-tempat pertemuan para ikhwah. Sholat harus dilaksanakan karena ia menghubungkan antara manusia dan penciptanya. Tidak ada kebaikan bagi agama yang tidak memerintahkan sholat. Sabda Nabi SAW, batas antara seorang hamba dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Karakteristik ke-9, menekankan aspek spiritual. Pada tahapan pembinaan, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya dalam jiwa selain daripada menekankan ibadah, ketaatan, dan amalan-amalan sunnah. Ibadahlah yang akan menghubungkan hati dengan Allah, meneguhkan jiwa dalam menghadapi segala penderitaan, lurus menghadapi fitnah, dan teguh di atas kebenaran.
Ia adalah tahapan ibadah tabattul qiyamul lail. Al-Bazzar meriwayatkan dari Muhammad bin Aqil bin Jabir. Ia berkata, Quraisy bermusyawarah di Darun Nadwah. Berkatalah sebagian mereka, berilah nama kepada orang ini, yang dimaksud ialah Nabi SAW, dengan suatu nama yang akan menghalangi orang darinya. Sebagian mereka berkata, tukang ramal. Sebagian yang lain menjawab, dia bukan tukang ramal. Yang lain berkata, orang gila. Sekelompok yang lain menukas, dia bukan orang gila. Sebagian mereka berkata, tukang sihir. Sebagian yang lain membantah, dia bukan tukang sihir. Kemudian orang-orang musyrik itu bubar dalam keadaan demikian. Mendengar peristiwa ini, Nabi SAW langsung berselimut dan berkumul dalam pakaiannya. Kemudian Jibril datang kepada beliau dan berseru, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang-orang yang berkemul. Imam Ahmad meriwayatkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Allah mewajibkan qiyamul lail pada awal surah ini. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya selama 1 tahun sampai kaki-kaki mereka bengkak. Allah menahan penutup surah itu di langit selama 12 bulan. Kemudian Allah menurunkan keringanan di akhir surah sehingga qiyamul lail menjadi sunnah setelah diwajibkan. Qiyamul lail yang diwajibkan pada permulaan ini merupakan daurah tadribiyah anifah atau pelatihan intensif dan keras untuk komitmen dan taat kepada perintah Allah selama 1 tahun penuh. Sebagaimana pengarahan Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan sakila inna nasi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit darinya, yaitu 1/2-nya, atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit, atau lebih dari 1/2 itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada waktu siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak. Al-Muzammil ayat 1 hingga 7. Seluruh malam kecuali sedikit darinya harus dipergunakan untuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu sendiri bukanlah sasaran dan bukan pula hukuman Allah terhadap hambanya, tetapi merupakan tarbiyah imaniyah atau pembinaan keimanan untuk mewujudkan hubungan yang kuat dengan Allah. Ia adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk zikrullah, tabattul dan tawakal kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Rabb masyrik dan maghrib, tiada ilah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
Surah Al-Muzammil ayat 8 hingga 9. Zikrullah, tabattul, tawakal, dan ibadah kepadanya adalah senjata satu-satunya dalam pertarungan. Ialah yang membekali kaum mukminin dengan kesabaran dalam menghadapi cobaan, penyiksaan, dan penghinaan. Ialah senjata satu-satunya dalam periode ini, periode yang tidak membolehkan konfrontasi langsung. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Surah Al-Muzammil ayat 10 hingga 11. Para penyeru ke jalan Allah sangat memerlukan senjata ini dalam melaksanakan tugas dakwah yang selalu menghadapi berbagai rintangan dan gangguan. Jika pada tahapan seperti ini gerakan Islam tidak memperhatikan aspek ibadah, aspek ruhiyah, qiyamul lail yang rutin dan berkesinambungan, dan daurah-daurah secara berulang-ulang untuk hidup terus, pasti akan menyaksikan para prajuritnya berjatuhan satu demi satu dan rontok oleh benturan tribulasi. Perlu diingat, qiyamul lail hanya menjadi sekedar teori yang tidak dapat diaplikasi apabila simpanan hafalan Al-Quran para ikhwah da'iyah sangat minim. Sebab ikhwah yang tidak memiliki hafalan Al-Quran kecuali beberapa ayat akan terpaksa mengulang-ulang ayat tersebut di dalam sholatnya. Lantas, bagaimanakah ia melaksanakan qiyamul lail? Bagaimanakah hatinya akan tergerak dengan khusyuk? Bagaimana ia akan merasakan lezatnya taat dan ibadah jika kelezatan Al-Quran tidak terintegrasi dalam hatinya serta memenuhi kehidupan ruh, pendengaran dan penglihatannya, sampai cahaya Al-Quran memancar dengan deras dari hatinya. Pada masa-masa sekarang ini, qiyamul lail di kalangan para pemuda dan aktivis Islam menjadi acara bulanan, musiman atau tahunan. Itu pun berjalan dengan surah-surah yang pendek. Sesungguhnya manhaj tarbiyah yang harus diterapkan kepada para pemuda di tingkat permulaan adalah manhaj Qur'ani, sebagaimana kami sebutkan di atas. Tidaklah cukup Al-Quran ini hanya dijadikan sebagai pokok pangkal manhaj secara keseluruhan dan tsaqofah atau pengetahuan yang disajikan kepada para ikhwah. Tetapi di samping itu, hafalan Al-Quran juga harus dijadikan sebagai sasaran utama di antara sasaran manhaj, terutama bagi ikhwan dan akhwat yang masih muda dan memiliki kemampuan hafalan secara baik. Manhaj tarbiyah harakiyah yang dibuat oleh jamaah harus berhasil membuat para pemuda hafal banyak dari ayat-ayat Al-Quran tatkala mereka memasuki usia 20 tahun, sehingga menjadi bekalnya dalam ketaatan, gerakan, tahajud, dan ibadah. Pada saat itu, ia akan merasakan lezatnya ibadah, taat, dan qiyamul lail, menikmati lezatnya zikir dan tawakal. Selain itu, manhaj tarbiyah pada tahapan ini juga harus menekankan zikrullah, tahlil atau membaca la ilaha illallah, takbir, tahmid, tasbih, salawat kepada Nabi SAW, membaca wirid yang ma'thur dan zikir-zikir secara mutlak, berkesinambungan siang dan malam. Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketukunan. Al-Muzammil ayat 8. Sesungguhnya pemuda muslim yang menjalani masa mudanya dengan tekun beribadah dan taat, rutin dan kontinu untuk membaca Al-Quran, kedua kakinya letih karena qiyamul lail, zikrullah di tempat sunyi hingga kedua matanya meneteskan air mata, hatinya selalu terpaut dengan masjid,
selalu membasahi bibirnya dengan azkar dan ayat-ayat Al-Quran siang dan malam. Hati dan pikirannya dibentuk oleh Al-Quran, adalah pemuda ideal yang harus diwujudkan oleh gerakan Islam. Jika masalah ini tidak mendapatkan perhatian yang memadai, maka akan mengakibatkan bangunan menjadi rapuh dan rontok oleh pukulan-pukulan pertama para tauhid. Itulah manhajul bina atau sistem pembinaan pertama melalui surah Al-Muzammil. Panasnya konfrontasi dengan para tauhid akan mencair di hadapan kehangatan ibadah dan tabatul kepada Allah, serta keyakinan akan pertolongan Allah dan pembalasannya kepada orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dha ussatin wa azaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik, dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang memiliki kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang dan menjadikan gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Surah Al-Muzammil ayat 10 hingga 14. Karakteristik ke-10, membela diri dalam keadaan darurat. Jika musuh ingin menyakiti kaum muslimin, kemudian ada seorang muslim yang mampu menolak permusuhan itu darinya, maka tidaklah mengapa ia melakukannya, khususnya apabila gangguan itu bersifat fisik. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh riwayat yang berasal dari Sa'ad radhiyallahu anhu tentang kisah salat di berbagai lorong Mekah yang kami sebutkan di atas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang salat bersama beberapa sahabat Rasulullah di sebuah lorong Mekah, tiba-tiba mereka dipergoki oleh sejumlah orang musyrikin. Orang-orang musyrik itu lalu mengecam dan mencela apa yang mereka lakukan sehingga terjadilah pertarungan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu berhasil membunuh seseorang laki-laki dari kaum musyrikin dengan rantai onta. Itulah darah yang pertama kali ditumpahkan dalam Islam. Demikian pula kisah Utsman bin Maz'un tatkala ia kembali dari Habasah dan mendapatkan perlindungan Al-Walid bin Mughirah. Kemudian perlindungan ini dibatalkannya karena menginginkan perlindungan Allah semata dan menolak dengan tegas apa yang diucapkan oleh sang penyair jahiliyah itu, sehingga mengakibatkan dirinya dikeroyok oleh orang banyak. Kendatipun ia melakukan perlawanan terhadap mereka, tetapi pengeroyokan itu mengakibatkan kedua matanya memar terkena pukulan. Kisah lain yang menegaskan karakteristik ini ialah kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana disebutkan bahwa setelah Umar masuk Islam, berjuang melawan serangan mereka sampai matahari tegak di atas kepala mereka. Tetapi hal ini tidak berlaku secara mutlak, sebab tindakan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan pembelaan dari kaumnya. Orang-orang lemah tidak akan mampu melakukannya. Dan karakteristik ini dapat kita pahami bahwa kader dan aktivis atau rijal gerakan Islam tidak sama tingkatannya dalam menghadapi muwajahah atau gangguan.
Di antara mereka ada yang disegani karena kekuatannya atau keluarganya atau kedudukannya. Orang-orang seperti ini mungkin dapat melakukan tindakan balasan atas permusuhan yang dilancarkan terhadap diri mereka, sebagaimana ditegaskan Al-Quran ketika menjelaskan sifat mereka yang sekaligus sebagai pujian atas mereka. Walladzina idza asabahumul baghyuhum yantasirun. Dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. As-Surah ayat 39. Tindakan membela diri atau menolak kezaliman punya pengaruh positif dalam meningkatkan moralitas masyarakat, terutama orang-orang yang menghargai dan mengagumi kesatriaan. Bahkan tindakan itu bisa jadi dorongan bagi mereka untuk bergabung ke dalam barisan dakwah karena terpengaruh oleh sikap tersebut. Jawaban Utsman bin Maz'un kepada Walid bin Mughirah menunjukkan betapa kuat rasa percaya dirinya. Innani fi jiwari man huwa a'azzu minka wa aqdaru ya aba abdi syams wa inna aynis sahihatal lafaqiratun ila mislima asaba ukhtaha fillah. Sesungguhnya aku berada dalam perlindungan zat yang lebih mulia dan lebih berkuasa dari kamu wahai Abu Abdissam. Dan sesungguhnya mataku yang sehat ini sangat memerlukan derita karena Allah sebagaimana yang sebelah. Namun harus dicatat bahwa pembelaan diri ini tidak boleh sama sekali bergeser menjadi balas dendam, permusuhan, atau agitasi. Ia hanya sebatas sebagai tindakan menolak permusuhan terhadap hak-hak asasi manusia biasa di setiap masyarakat, guna menjamin kebebasan melaksanakan akidah dan ibadah. Setiap orang yang mengganggu orang Islam dalam mendapatkan hak asasi ini harus ditolak gangguannya. Karakteristik ke-11, sabar menanggung siksaan dan penindasan di jalan Allah. Setiap kabilah telah melancarkan berbagai penyiksaan terhadap putra-putra dan budak-budak mereka untuk memalingkan dan menghalangi mereka dari jalan Allah. Berikut ini kami sebutkan beberapa contohnya. Adalah Abu Jahal. Apabila mendengar seorang mulia dan kaya masuk Islam, ia mengancam dengan kerugian harta dan penodaan kehormatan. Dan apabila yang masuk Islam itu orang lemah, ia memukul dan menyiksanya. Sedangkan paman dari Utsman bin Affan biasa menyiksa orang yang masuk Islam dengan cara membungkus orang itu dengan tikar anyaman daun korma, kemudian membakarnya sampai kulitnya terkelupas seperti kulit ular. Ketika ibu Mus'ab bin Umair mengetahui keislamannya, ia memutus biaya hidupnya dan mengusir keluar dari rumahnya. Padahal Mus'ab bin Umair sebelumnya bergelimang kemewahan. Umayyah bin Khalaf al-Jamhi pernah menyiksa budaknya Bilal dengan mengikatkan tali ke lehernya, kemudian diserahkan kepada anak-anak untuk diseret mengelilingi lereng-lereng Mekah sampai tampak bekas tali itu di lehernya. Sementara itu, Umayyah memukulinya dengan tongkat sambil sesekali mengencangkan ikatan tali di lehernya. Bahkan Umayyah pernah memaksanya duduk di terik matahari padang pasir dalam keadaan lapar. Dan lebih kejam dari itu, Bilal pernah dijemur di tengah kota Mekah, kemudian ditindih dengan batu besar di dadanya, seraya dikatakan kepadanya, "Demi Allah, kamu akan begini terus sampai mati
atau kamu ingkar kepada Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Sekalipun demikian, ia tetap menjawab, Ahad, Ahad, sampai pada suatu hari Abu Bakar melewatinya, kemudian memberinya dari mereka dengan 7 uqiyah. Ammar bin Yasir adalah budak milik Bani Makhzum. Ia dan kedua orang tuanya diketahui telah masuk Islam. Kemudian orang-orang musyrik di bawah pimpinan Abu Jahal menyiksa mereka dengan menjemur mereka di terik matahari Mekah. Pada suatu hari Nabi SAW melewati mereka yang ketika itu sedang disiksa. Kemudian Nabi bersabda, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kalian dijanjikan surga. Akhirnya Yasir syahid karena penyiksaan, sedangkan Sumayyah ditusuk duburnya oleh Abu Jahal dengan parang sehingga mengakibatkan kematiannya. Maka tercatatlah ia, yaitu Sumayyah, sebagai syahidah yang pertama dalam Islam. Selanjutnya mereka memperkeras penyiksaan terhadap Ammar, kadang-kadang dengan menjemurnya di terik matahari, dan kadang-kadang pula meletakkan batu besar di dadanya. Mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan kamu sampai kamu mencela Muhammad atau memuji Lata dan Uzza. Abu Faqihah, namanya Aflah, adalah budak milik Bani Abduddar. Ia disiksa dengan cara diikat kakinya, kemudian diseret berkeliling. Habab bin Al-Arid adalah budak milik Ummu Anmar binti Siba al-Husayyah. Ia disiksa oleh kaum musyrikin dengan beraneka macam siksaan. Pernah rambutnya dipegang kemudian ditarik dengan kasar, atau beberapa kali dibaringkan di atas bara api, kemudian ditindih dengan batu sampai tidak bisa berdiri. Adalah Zanirah, Nahdiyah beserta anaknya, dan Ummu Abyas, budak yang telah masuk Islam. Mereka disiksa oleh musyrikin dengan beraneka ragam siksaan, sebagaimana yang dialami saudara-saudara mereka. Demikian pula seorang budak wanita milik Bani Mu'ammal, salah satu suku Bani Adi, pernah dipukuli oleh Umar bin Khattab. Waktu itu Umar masih musyrik, sampai Umar sendiri bosan. Dia berkata, saya tidak meninggalkan kamu kecuali karena bosan. Budak-budak wanita tersebut kemudian dibeli oleh Abu Bakar untuk dimerdekakan, sebagaimana Bilal dan Amir bin Fahirah. Di antara kebiasaan orang musyrik ialah mengikat sebagian sahabat di punggung onta dan sapi, kemudian melemparkannya di padang pasir yang membakar. Bahkan sebagian mereka ada yang dipakaikan baju besi, kemudian dilempar ke batu-batu membara. Daftar orang-orang yang disiksa karena Allah ini sangat panjang dan menyakitkan. Tidak seorang pun yang diketahui keislamannya kecuali disiksa dengan beraneka ragam penyiksaan. Apa yang disebutkan oleh Al-Alamah Al-Mubarakfuri ini tidak perlu dikomentari. Karakteristik ke-12, orang-orang lemah boleh menampakkan kemurtadan. Dari Sa'id bin Jubair ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah orang-orang musyrikin melancarkan siksaan kepada para sahabat Rasul sampai siksaan itu membolehkan mereka untuk meninggalkan agama mereka? Ibnu Abbas menjawab, ya, demi Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik memukuli salah seorang mereka setelah tidak diberi makan dan minum sampai tidak bisa duduk akibat siksaan itu, dan terpaksa memberikan apa yang mereka
inginkan, yaitu fitnah. Sampai mereka berkata kepadanya, Lata dan Uzza adalah Tuhanmu selain Allah. Ia menjawab, ya. Sampai ketika ada kumbang melintas, mereka bertanya kepadanya, apakah kumbang ini Tuhanmu selain Allah? Ia menjawab, ya. Riwayat Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh orang-orang musyrik dengan dijemur di terik matahari atau dengan meletakkan batu besar yang membara di atas dadanya, mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan kamu sampai kamu mencela Muhammad atau memuji Lata dan Uzza. Akibat dahsyatnya penyiksaan akhirnya, Ammar menyetujui mereka dalam keadaan terpaksa. Kemudian ia datang menemui Rasulullah SAW meminta maaf seraya menangis. Maka turunlah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Surah An-Nahl ayat 106. Demikianlah kita lihat adanya perbedaan antara karakteristik sebelumnya dan karakteristik ini. Yang pertama berbicara tentang orang-orang yang syahid akibat penyiksaan, sedangkan yang kedua berbicara tentang orang-orang yang terpaksa menampakkan kemurtadannya. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ammar bin Yasir setelah mendengar kisah yang dialaminya, bagaimana kamu dapati hatimu? Ammar menjawab, dalam keadaan tenang dengan keimanan. Sahut Nabi SAW, jika mereka kembali menyiksamu, maka ulangilah lagi sikapmu. Dengan demikian, perbedaan tingkatan atau mustawa dalam gerakan Islam itu sangat memungkinkan. Tingkatan antara sabar menanggung siksaan sampai mati yang mencerminkan azimah atau hukum asal dan terpaksa menampakkan kekafiran yang mencerminkan rukhsah atau keringanan. Sekalipun kedua sikap tersebut dibolehkan, tetapi sabar menanggung cobaan dan penyiksaan meskipun mengakibatkan syahid di jalan Allah adalah lebih utama dan mulia di sisi Allah. Bahkan kadang-kadang mengambil sikap yang mencerminkan azimah menjadi ketentuan apabila orang yang bersangkutan adalah seorang dai yang memiliki kedudukan penting di masyarakatnya atau menjadi qudwah yang melalui dirinya orang mengetahui Islam. Karena bila tokoh seperti dia mengambil rukhsah, boleh jadi akan melemahkan keyakinan masyarakat terhadap akidah Islam dan menimbulkan kegoncangan di kalangan orang-orang lemah. Tiada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya pada keyakinan dalam diri manusia selain daripada keteguhan para tokoh dalam mempertahankan akidah. Tetapi kita tidak mengecam atau mencela orang yang miris akibat dahsyatnya penyiksaan. Bahkan kita dapat memaklumi sikapnya tersebut. Karakteristik ke-13, usaha menyelamatkan orang-orang lemah dengan segala sarana yang memungkinkan. Sebagai usaha pertama adalah pembebasan para budak. Orang yang bertanggung jawab melakukan usaha ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Beliau adalah satu-satunya orang kaya dalam barisan kaum muslimin. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau telah memerdekakan 7 orang budak. Bilal orang yang ke-7 dimerdekakan, Amir bin Fahirah, Ummu Abis, Yanirah tatkala dimerdekakan matanya kontan buta. Kemudian orang-orang Quraisy berkata, yang menghilangkan matanya adalah Lata dan Uzza. Yanirah menyahut, demi Allah mereka dusta. Lata dan Uzza tidak dapat memberi bahaya dan manfaat. Seketika itu juga Allah mengembalikan penglihatan matanya. Budak lain yang dimerdekakan Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Nahdiyah beserta anak wanitanya. Keduanya adalah budak milik seorang wanita Bani Abdiddar. Pada suatu hari saat keduanya sedang diutus oleh tuannya mengantar tepung, Abu Bakar menjumpainya. Kemudian terdengar oleh Abu Bakar perkataan tuan mereka, demi Allah, aku tidak akan memerdekakan kedua budak itu selama-lamanya. Abu Bakar menyahut, bebaskanlah wahai Ummu Fulan. Wanita itu berkata, bebaskan saja kalau kamu mau. Abu Bakar bertanya, berapa aku harus membayarnya? Wanita itu menjawab, sekian. Abu Bakar berkata, aku telah membayarnya dan keduanya merdeka. Kembalikan tepung itu kepadanya. Kedua budak wanita itu berkata, atau kami selesaikan dulu baru kami mengembalikannya wahai Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, kalau kamu suka. Pada kesempatan lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati seorang budak wanita milik Bani Mu'ammal yang disiksa oleh Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar membeli dan memerdekakannya. Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, berkata kepada Abu Bakar, wahai anakku, saya lihat kamu memerdekakan budak-budak yang lemah. Mengapa kamu tidak memerdekakan budak-budak lelaki yang kuat sehingga mereka bisa membela dan mendukung kamu? Abu Bakar menjawab, wahai bapakku, tiada yang aku inginkan selain keridhaan Allah. Solidaritas sosial sesama anggota komunitas Islam ini merupakan puncak persamaan manusia. Islam datang mengangkat martabat dan kehormatan para budak. Setelah sebelumnya mereka menjadi barang dagangan, bahkan lebih rendah dari binatang. Dalam Islam, mereka menemukan kemanusiaan serta menjadi orang-orang yang memiliki akidah dan fikrah. Dengan akidah, tumbuh rasa izzah mereka dalam menghadapi manusia. Karena akidah, mereka siap melakukan jihad serta menderita karenanya. Tindakan Abu Bakar membeli para budak kemudian memerdekakannya merupakan bukti keagungan agama ini dan sejauh mana ia telah merasuki jiwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para budak yang telah memeluk agama baru ini merasakan bahwa mereka adalah satu keluarga dan satu rumah. Yang kaya di antara mereka menanggung yang miskin, yang merdeka menghormati yang budak. Itulah sebabnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pantas mendapatkan pujian dari atas langit yang 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu.
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan semata-mata karena mencari keridhaan Rabb yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Surah Al-Lail ayat 17 hingga 21. Sungguh, gerakan Islam sekarang perlu menghidupkan kembali realitas yang mulia dan perasaan yang luhur ini, agar para kader-kadernya hidup saling mendukung dan solider, sehingga setiap muslim merasa sebagai anak dari keluarga ini. Keluarga ini dirasakannya lebih besar dari ayah, ibu, saudara, dan suaminya. Apa yang kita saksikan sekarang berupa sikap saling menunjang dan rasa senasib sepenanggungan antara para aktivis Islam atau mujahidin dan orang-orang yang berkecimpung dalam gerakan Islam, menanggung para janda, orang-orang yang terlantar, para istri, orang-orang yang dipenjarakan, dan keluarga mereka, sungguh telah mengingatkan kita kepada gambaran masyarakat Islam yang pertama. Perhiasan emas dan harta yang dikorbankan para wanita muslimah untuk membantu saudara-saudara mereka yang tertindas merupakan bukti nyata akan keagungan agama ini. Agama yang menjadikan para pemeluknya dalam satu keluarga. Apabila salah seorang anggotanya sakit, maka semuanya ikut merasakannya. Karakteristik ke-14. Jalan kedua untuk melindungi melalui jalan hijrah. Berada di tengah-tengah kemusyrikan sehingga kemusyrikan itu dapat dengan leluasa mengganyang habis kaum muslimin merupakan tindakan yang tidak baik. Memang seorang jundi atau prajurit diwajibkan memiliki kesabaran dalam menghadapi musibah dengan lapang dada dan teguh di atas agamanya. Tetapi tugas utama qiyadah atau pemimpin ialah melindungi para jundi tersebut dari ancaman bahaya, selama perlindungan tersebut tidak mengorbankan akidah atau syariat. Dalam kerangka itu, kita lihat pemimpin besar Muhammad SAW berusaha mencari tempat yang aman di penjuru bumi ini agar tangan kemusyrikan tidak dapat mengganggunya. Di antara tempat yang dicarinya itu ialah Habasyah. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, "Lau kharajtum ilal ardil khabasah fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fih." Sebaiknya kalian pergi ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang adil sekali. Di dalam kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Di sana adalah bumi kejujuran, sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kalian. Sejak itu kaum muslimin dan para sahabat Rasulullah SAW berangkat ke Habasyah karena takut fitnah dan menuju ridha Allah dengan membawa agama mereka. Inilah hijrah yang pertama dalam Islam. Mereka berangkat pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian sampai di Habasyah pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Orang-orang Quraisy berangkat mengejar mereka sampai ke pantai, tapi tidak berhasil menangkap seorang pun di antara mereka. Kemudian para muhajirin ini kembali lagi ke Mekah pada bulan Syawal karena mendengar berita bahwa orang-orang Quraisy telah mendukung Rasulullah SAW. Karena Rasulullah
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengecam Tuhan-Tuhan mereka, maka kaum musyrikin kembali melancarkan kejahatan kepada beliau dan meningkatkan penyiksaan pada setiap orang yang masuk Islam. Tatkala para muhajirin Habasyah mendekati Mekah, baru mereka mengetahui kenyataan yang sebenarnya, sehingga mereka menghentikan perjalanan untuk memasuki kota Mekah. Akhirnya, setiap orang dari mereka masuk dalam perlindungan orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy semakin meningkatkan penyiksaan terhadap mereka dan keluarga mereka. Sedangkan berita yang mereka terima tentang baiknya perlindungan Najasyi semakin mempersulit mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Keberangkatan mereka yang kedua ini lebih sulit dari yang pertama. Jumlah mereka dalam perjalanan kali ini sebanyak 85 orang lelaki dan 19 perempuan. Ibnu Ishaq meragukan keikutsertaan Ammar bin Yasir dalam perjalanan ini. Demikianlah kita lihat bahwa sejumlah besar dari kaum muslimin telah berpindah ke Habasyah. 85 pria dan 19 wanita meninggalkan Mekah. Ini menunjukkan suatu kekuatan dan komunitas besar telah terwujudkan di tempat lain, jauh dari Mekah dan jangkauan tangannya. Ia dapat berkembang semakin besar dan mengancam eksistensi Mekah sendiri. Logika ini tidak luput dari pemikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mencari basis yang kokoh atau kaidah salbah dan tempat lain yang aman bagi dakwah di selain kota Mekah, agar Quraisy betapapun kekuatan yang dimilikinya tidak dapat menumpas habis eksistensi Islam di muka bumi. Hal ini seyogyanya diperhatikan gerakan Islam dalam menyusun strategi dan perencanaannya, agar seluruh potensi personil dan materialnya tidak ditempatkan di satu tempat sehingga memudahkan musuh untuk menghancurkan secara total. Tetapi ia harus memperbanyak tempat-tempat tajammu atau konsentrasi dan keberadaannya, sehingga seandainya kehilangan satu tempat tertentu, ia dapat berpindah ke tempat yang lain. Tidaklah diragukan bahwa keberangkatan para pemuda muslim ke negeri baru merupakan suatu kesulitan dan pengorbanan besar. Ia tidak dapat dilakukan kecuali oleh para pemuda yang telah memiliki keimanan kuat yang mampu mengalahkan segala penderitaannya. Penderitaan sebagai orang asing dan berpisah dengan keluarga dan tanah air. Ia tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang berkeyakinan dan cintanya kepada akidah lebih besar dari cintanya kepada negeri dan keluarganya. Ikatan akidah lebih mendalam dan lebih kuat pengaruhnya di dalam jiwanya daripada ikatan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rusulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat, harta kekayaan yang kau usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu tinggali yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Apalagi
Hijrah ini dilakukan ke suatu negeri terpencil yang dari segi kehidupan, bahasa, tradisi, dan agama berbeda sama sekali dengan apa yang ada di negeri mereka sendiri. Ini tentunya sangat sulit dan berat dirasakan oleh jiwa dan ruh. Jika para jundi gerakan Islam tidak memiliki kualitas keimanan seperti itu, qiyadah tidak akan berhasil melaksanakan strategi dan segala rencananya. Seorang pemuda muslim harus terbina dengan baik sehingga akidah dirasakannya lebih berharga daripada segala sesuatu dalam kehidupannya. Keterikatannya dengan Islam mesti lebih kuat dari ikatan-ikatan lainnya seperti istri, anak, kerabat, tanah air, harta, negeri, atau kemaslahatan pribadi. Tingkatan keimanan yang agung inilah yang menyebabkan sejumlah besar dari kaum muslimin melakukan hijrah ke negeri yang jauh terpencil, yaitu Habasyah. Kita sekarang hidup di abad ke-20 dengan sarana komunikasi canggih yang membuat dunia yang besar ini seolah-olah sebuah villa besar. Bila kini diserukan supaya hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, pastilah kita akan merasakan betapa berat dan sulitnya kewajiban ini. Dan sudah tentu kita temukan orang-orang yang tidak mau melaksanakannya. Demi mendengar nama Habasyah saja, kita akan dibayang-bayangi rasa takut dan ngeri, apalagi jika kita diperintahkan hijrah ke sana saat itu. Perhatikanlah betapa tinggi tingkat keimanan para sahabat itu. Mereka mengenal orang-orang Habasyah lebih rendah dari orang-orang Arab. Bangsa A'jam berkulit hitam dan berambut seperti anggur kering yang dihinakan oleh orang-orang Arab selama ini. Bahkan mereka melihat sendiri di antara barisan mereka terdapat Bilal bin Rabah al-Habasyi, seorang berkulit hitam. Sungguh, ia adalah hijrah yang sangat langka dalam sejarah. Ia adalah sikap yang mengalahkan segala nilai dan ikatan bumi di jalan Allah. Maka pantas jika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, lahum hijratun ay li muhajiri Yasrib walakum hijratabi walakum hijratani ay li muhajiril Habasyah. Bagi mereka para muhajirin Madinah 1 hijrah, sedangkan bagi kalian muhajirin Habasyah 2 hijrah.